Saudari-saudaraku yang terkasih, ibu dan bapak, khususnya putra-putri altar para misioner se-Indonesia yang saya kasihi dan saya banggakan. Halo, salam sejahtera, apa kabar? Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada karya misioner Indonesia yang memperkasai acara Misioner Indonesia Virtual Day 2 hari ini. Sejak kemarin adik-adik misioner sudah berjumpa satu sama lain, berdoa dan bernyanyi bersama, menari dan berbagai kegiatan lain, termasuk berbagi pengalaman suka dan duka dalam pelayanan sebagai misioner, walaupun hanya secara virtual. Mengingat situasi pandemi saat ini yang menuntut kita semua untuk mengambil jarak secara fisik, tetapi mendekatkan hati satu sama lain. Oleh karena itu, walaupun acara ini secara virtual, peristiwa ini yang setahu saya untuk pertama kalinya diadakan tetaplah mempunyai makna yang penting, bukan saja bagi adik-adik misioner, melainkan juga bagi paroki-paroki yang adik-adik layani, bagi keuskupan dan bagi gereja Katolik di Indonesia. Tema yang diusung oleh panitia untuk kegiatan ini ialah Be More Creative and Serve God in Diversity. Jadilah lebih kreatif dan layanilah Allah dalam kemajemukan dalam perbedaan. Perkenankan saya pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, adik-adik semua, kita semua adalah saudari-saudara dalam Kristus. Benar? Kita memang berasal dari berbagai keuskupan, berbagai paroki, berbagai pulau, daerah, suku, bahasa. Namun kita adalah saudara-saudari yang dipersatukan oleh iman akan Yesus Kristus. Betul? Nah, iman itulah yang mendorong kita semua untuk berusaha semakin saling mengenal, saling mengasihi, saling melayani. Bukan hanya di sekitar altar, di gereja paroki kita masing-masing, melainkan juga di tengah-tengah altar kehidupan, biasa disebut pasar, di mana setiap hari kita ada dalam keluarga, ada dalam kelompok, ada dalam masyarakat, dalam situasi pandemi sekarang ini juga. Oleh karena itu, kasih kepada Kristus yang mendorong kita untuk terus membangun persaudaraan, bukan saja di antara kita, melainkan juga di antara semua orang, dimanapun juga dan siapapun juga. Dan mereka itu semualah yang menjadi subjek pelayanan kita sebagai murid-murid Tuhan, khususnya sebagai putra-putri altar. Yesus berkata, kamu adalah sahabat-sahabatku, saudari-saudaraku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Mengasihi Yesus berarti mengasihi dan melayani sesama sebagai saudara satu sama lain. Kita semua bersaudara satu dalam kebinekaan, one in diversity. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kasih, iman dan semangat pelayanan kita sedang diuji.
Banyak saudara-saudara kita yang terkapar kena virus berbahaya ini. Ribuan di Amerika Serikat saja katanya sudah 500.000 orang sudah meninggal dunia. Gedung-gedung gereja, rumah-rumah ibadat kita ditutup sepi. Dan kita terpaksa tinggal di rumah, beribadat dari rumah, dan mengikuti ibadat itu secara online, secara daring. Pandemi ini membawa berbagai krisis, bahkan mungkin juga membawa krisis iman. Menjadikan kita takut, ragu-ragu, dan serba tidak pasti juga dalam hidup rohani dan pelayanan kita sebagai putri dan putra altar misinar. Dalam keadaan sulit inilah kita dikuatkan oleh sabda Yesus kepada murid-muridnya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka adik-adikku terkasih, jangan takut. Bukalah terus pintu hatimu bagi Tuhan, beriman teguh kepadanya. Paus Fransiskus mengingatkan putra-putri altar di Roma pada tanggal 31 Juli 2018 yang lalu. Tetaplah setia kepada Kristus sebagaimana Ia tetap setia kepada kita. Adik-adik sekalian, sebagai putra-putri altar, sebagai misioner adalah pertama-tama pelayan. Panggilan putra-putri altar untuk melayani Tuhan dan sesama di sekitar altar ini menyadarkan kita bahwa semangat pelayan itu bisa melebah karena berbagai kesulitan, berbagai tantangan, khususnya pandemi COVID-19 ini. Namun demikian, kita tetap terhubung satu sama lain melalui berbagai media komunikasi. Dan melalui media itulah kita saling menguatkan, saling bersemangat, dan tentu saja saling mendoakan. Banyak gereja di tanah air kita, juga di seluruh dunia, masih ditutup dan tidak terbuka untuk pelayanan. Dan oleh karena itu, kita dituntut juga sebagai para misinar untuk mencari jalan-jalan yang baru, menjadi kreatif, mencari bentuk-bentuk pelayanan yang paling tepat untuk melayani Tuhan dan melayani sesama dalam situasi sesulit apapun. Maka, berbagai bentuk karya belas kasih dapat kita lakukan. Dan kita selalu bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang saat ini dapat aku lakukan untuk membantu sesamaku. Bukan yang jauh di sana, melainkan yang ada di sekitarku, yang dalam rumah, tetangga, dan siapapun juga. Ketika dengan setia masing-masing di antara kita, termasuk para misioner ini, melakukan karya pelayanan demi kasih itu secara kreatif, maka kita percaya, maka tidak ada seorang pun yang akan merasa ditinggalkan, merasa sendirian. Bahkan kita dapat merubah dunia yang suram ini karena macam-macam tantangan menjadi dunia yang ceria dan cerah, karena adik-adik ini adalah cahaya-cahaya kasih Kristus. Adik-adik misioner yang saya kasihi, sebagai misioner Anda juga adalah rasul, pembawa kabar gembira kepada orang lain, dan sekaligus misionaris untuk mengantarkan kasih Kristus kepada sesama di paroki masing-masing, di tempat di mana Anda bergabung. Saya percaya banyak dari antara
Adik-adik misioner ini yang pernah atau mungkin masih menjadi anggota SEKAMI. Dan kita kenal semboyan SEKAMI itu adalah Children Helping Children. Anak-anak membantu sesama anak-anak dalam karya pelayanan yang dituntut oleh keadaan dan dituntut oleh kebutuhan teman-teman sebaya kita. Di SEKAMI juga kita kenal semboyan 2D dan 2K. Doa dan derma, kurban dan kesaksian. Di rumah pun 2D dan 2K itu dapat kita jalankan sebagai bentuk pelayanan dan sebagai bentuk kita untuk menggereja. Adik-adik misioner yang saya kasihi, yang saya banggakan, Anda dituntut oleh gereja untuk menjadi rasul, menjadi misionaris, mewartakan kabar gembira tentang Yesus yang mengasihi kita kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda berada, dalam keadaan apapun Anda sekalian ini berada. Kristus mendorong kita semua, juga adik-adik, untuk terus melayani Tuhan dan sesama dengan berbagai cara, berbagai bentuk. Adik-adikku sekalian, sebagai misioner, sumber kekuatan kita, seperti juga sumber kekuatan setiap orang Katolik, itu ialah kesatuan dengan Tuhan dalam doa. Doa apapun juga, doa devosi, doa pribadi, khususnya dalam Ekaristi. Walaupun untuk sementara waktu ini mungkin harus kita ikuti secara online, secara daring. Ketika kita tidak mengutamakan doa dan kesatuan dengan Tuhan ini sebagai kekuatan utama kita, maka ada kemungkinan kita akan terserang penyakit muntaber, mundur tanpa berita. Tapi amit-amit itu jangan terjadi dengan kalian. Mulai tidak setia, tidak tekun, dan tabah menjalankan tugas karena macam-macam tantangan, akhirnya mundur perlahan-lahan. Tetapi orang yang setia, tekun, dan tabah membangun hidup doanya, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam keluarga, dalam kelompok misioner, dia akan menjadi orang yang tangguh. Dan dalam kesibukan apapun juga akan tetap merenungkan sabda Tuhan, menyadari kehadiratnya dalam doa, tetapi terutama dalam membaca firman-Nya dan merayakan Ekaristi Kudus. Adik-adik misioner yang kekasih, dengan demikian Anda menjadi cahaya kasih Kristus yang terus bersinar dalam keadaan apapun, bersama dan di sekitar siapapun juga tetangga-tetangga yang tidak Katolik akan melihat cahaya kasih Kristus dalam hidupmu. Dalam keinginan doa di hadirat Tuhan, Anda senantiasa bertanya, apa yang saat ini dan ke depan Tuhan kehendaki untuk jalan hidupmu. Mungkin ada yang berpikir untuk menjadi imam, menjadi biarawan, biarawati, menjadi katekis, rasul awam, apapun juga untuk melayani Tuhan. Adik-adik misioner se-Indonesia yang saya kasihi, semoga martir dan pelindung para misioner Santo Tarsisius menjadi contoh teladan dan menjadi sumber inspirasi kita dengan kasihnya yang membara kepada Kristus dan kepada Ekaristi. Semoga ia tetap mendoakan kita semua, khususnya adik-adik misioner, supaya semangat cinta kepada Yesus, cinta Ekaristi, cinta sesama, cinta tanah air dan negara yang kita cintai ini semakin tumbuh, semakin berkembang kokoh, untuk mempersiapkan kalian sebagai orang dewasa nanti masuk dalam bidang pelayanan yang lebih berat dan lebih banyak tantangan. Salam hangat kepada orang tua,
kalian masing-masing di rumah, dan tetaplah hidup sebagai sahabat-sahabat Yesus, sebagai pelayan-pelayan umat dan pelayan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Allah adalah kasih, Deus Caritas Est.